pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khirunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Kebun Agro Teknopark UB di Jatikerto mengembangkan penanaman melon dan pepaya untuk memproduktifkan lahan yang ada. Pada tahap awal, sebanyak 125 pepaya dan 400 melon sudah ditanam. Untuk perawatan tanaman buah tersebut, ATP Jatikerto juga mengembangkan penyiraman menggunakan teknologi IoT bekerjasama dengan program Dokter Mengabdi UB. Jatikerto ini sekarang kita fokus untuk produksi tanaman buah dan sayuran, dan di peternakan juga untuk sapi dan domba ke depannya. Untuk di pertanian sendiri itu untuk produksinya yang sekarang ada melon. Kita mengembangkan melon hidroponik dengan sistem drip irigasi. Untuk sekarang kita masih menggunakan timer untuk penyiramannya, tapi kemarin ketika kita ada Dokter Mengabdi, jadi kita juga ada kerjasama dengan Fakultas Teknik dan UBTek mengembangkan sistem ini penyiraman otomatis, Pak. Jadi kemarin kita sudah mencoba di melon ini dengan penyiraman otomatis menggunakan HP atau gadget, bisa dari laptop, bisa dari HP. Tapi kita masih pengembangan. Jadi kemarin kita coba, tapi terkendala di sini Wi-Fi-nya tidak nyampe ke GH. Jadi kita masih mau pengajuan lagi untuk perbaikan Wi-Fi agar bisa sampai di GH. Jadi bisa menggunakan sistem penyiraman yang otomatis itu, Pak. Itu untuk yang melon. Kita juga ada ini penanaman pepaya. Setiap tahun kita memang tanam pepaya. Jadi tahun ini kita mengawali lagi tanam pepaya, Pak. Terus kita juga akan mulai budidaya anggrek, Pak. Ini proyeksi ke depannya, masih persiapan untuk budidaya anggrek dan ada juga persiapan tanam tomat cherry. Metode aquaponik soft yang dikembangkan mahasiswa UB mampu menyerap 100 sampah botol plastik menjadi lebih bermanfaat dan produktif. Untuk 10 set aquaponik dibutuhkan kurang lebih 1000 botol plastik sehingga mampu mengurangi peredaran sampah botol plastik di Desa Karangjeruk, Mojokerto. Kebetulan kami bermitra dengan ibu-ibu PKK Desa Karangjeruk karena memang ini situasi COVID-19, jadi akhirnya untuk peserta sendiri itu dibatasi. Jadi untuk itu kami mengambil 15 orang dari ibu-ibu yang tiap-tiap ibu-ibu ini sudah ada dari masing-masing dusun. Jadi ada 5 dusun ibu-ibu ini yang totalnya ada 15 orang. Nah, untuk dari ke-15 orang ibu-ibu ini kita bantu, kita bimbing untuk membuat 10 unit aquaponik. Dan masing-masing bak dari aquaponik ini jadi aquaponik ini berisi 3 bak, 2 baknya ini digunakan untuk budidaya ikan lele. Nah, 1 baknya ini berisi 80 bibit ikan gitu. Di sana pertama karena paling menonjol pastinya nilai sosial dan ekonominya, karena di situ kita terlibat secara langsung dengan ibu-ibunya. Dari segi produktivitas, awalnya ibu-ibu ini tidak memiliki kegiatan rutin selama pandemi serta tidak memiliki penghasilan. Nah, dari 15 ibu-ibu ini kemudian untuk dari nilai ekonominya seperti saya sebutkan tadi, kita dari 1 kali panen kangkung dan menghasilkan 50.000 tadi. Kemudian untuk nilai
dari segi lingkungan, kita dapat mereduksi botol sampah-sampah plastik, botol plastik, gelas plastik. Total reduksi yang kita lakukan itu ada 800 buah gelas plastik dan ada 200 botol gelas plastik yang tentunya ini merupakan jumlah yang cukup besar untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di desa tersebut. Pengalaman jatuh bangun ketika mengelola peternakan sendiri membuat dua mahasiswa Tubagus dan Asap mendirikan Smart Farm melalui Chicken Indonesia. Smart Farm ini dikembangkan untuk menghasilkan pengelolaan peternakan yang lebih efisien, hemat energi dan pakan, serta mampu merekayasa lingkungan yang mendukung perkembangan ternak. Saat ini usaha rintisan mahasiswa UB ini memiliki dua lini bisnis, yaitu pengembangan Smart Farm dan juga distribusi ayam ke sektor industri hotel, resto, dan juga kafe. Kita banyak banget Pak prosesnya itu. Dulu waktu awal-awal kita crowdfunding untuk peternakan ayam. Jadi singkat cerita sebelum kita bangun Chicken itu kita punya kandang Pak. Kita kan dulu aktif di UB di mahasiswa wirausaha Brawijaya ya. Dan kemudian saya sempat jadi ketua juga dan jadi suka banget bisnis dari sejak sebelum kuliah sebenarnya Pak. Dan kita waktu maba sama Asyap berbisnis juga dan akhirnya punya peternakan. Nah, ketika kita jadi peternak sendiri, itu kita merasakan banyak masalah, Pak, banyak pain point gitu. Dan kita ngelihat ada ketidakefisiensian atau produktivitas yang tidak baik di dalam industri peternakan ayam. Sehingga kita ciptain nih produk teknologi namanya Smart Farm, yang itu IoT berbasis AI, Artificial Intelligence. Dan itu bisa diatur lewat aplikasi atau software kita, ada cloud service untuk peternak bisa pertama meningkatkan pendapatannya dengan apa? Dengan iklim, Pak. Kita bisa rekayasa lingkungan sehingga peternak itu bisa dapat hasil maksimal dari pakan yang diberikan kepada ayam. Jadi ayam lebih sehat dan ayam nggak membuang pakan sia-sia. Terus yang kedua, kita bisa ngatur juga nih Pak, energi listrik dalam kandang. Kan kalau kita tahu, dalam kandang itu kadang kayak pabrik Pak. Listrik atau blower kipas itu cuma on-off doang. Nah, kita bisa maksimalin menggunakan variable energi. Nah, dari situ akhirnya peternak setelah kita lihat dalam setahun kita sudah bisa raise atau bisa membantu mengembangkan 1 juta ekor ayam dalam setahun dan ternyata dampaknya jelas Pak. Kita dapat meningkatkan pendapatan peternak sampai Rp3.000 per ekornya. Yang kedua, kita bisa saving electricity cost itu sampai Rp250 per ekornya. Dan yang terakhir, ada juga nih kita bisa ngurangin antibiotik yang ada di peternakan ayam sampai setengahnya juga Pak. Gitu. Jadi kita ngeliat ke depan punya potensi kalau dari Chicken ini kita bisa supply organic chicken ke pasar. Gitu. Jadi kurang lebih itu Pak produk yang ada di Chicken teknologinya dan kita juga di sini punya direct to business ya. Kita jual ayam kita karena kita punya data gitu kita bisa supply ke bisnis gitu. Kita sekarang juga distribusiin ayam-ayam itu ke bisnis ke resto seperti ayam geprek bensu terus Regenerasi petani yang dikembangkan melalui program petani milenial menurut Head of Control IAAS World Rifa Nazihah bisa menjadi pilihan anak muda atau mahasiswa saat ini. Saat ini profesi petani juga sudah berkembang, tidak identik hanya menanam padi di sawah, namun berkembang ke komoditas lain yang juga dimintai pasar seperti pertanian hidroponik, sayur dan buah organik. Kalau dari saya pribadi, buat petani milenial itu kalau untuk programnya sendiri ya Pak ya, kalau program yang ada ini, program petani milenial, menurut saya itu program yang sangat bagus
sangat menarik bagi saya sendiri terlebih. Karena dari program ini bisa meningkatkan awareness dari mahasiswa, terlebih untuk mahasiswa bidang agrikultur kan ya Pak. Jadi menurut saya program itu sangat sangat menarik, terus juga bisa meningkatkan pengalaman dari kami juga, dari mahasiswa pertanian, peternakan, agrikultur. Jadi bagi saya sendiri sebenarnya program ini kalau diaplikasikan di Indonesia sendiri itu sangat efektif buat mahasiswa, buat kaum milenial untuk mengenal pertanian lebih dalam. Terus mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan yang saya lihat di luar negeri, Pak, kalau dari teman-teman saya sendiri, jadi saya punya beberapa teman IAS yang mereka itu juga punya pertanian peternakan di rumahnya. Jadi mereka itu sangat sering membantu orang tuanya gitu, Pak. Jadi menurut saya kalau misalnya mau dibandingkan semangat dari milenial di Indonesia maupun di luar negeri itu mereka tuh sama. Jadi sama-sama pengen belajar mengenai agrikultur, terus juga sama-sama pengen melihat nih kira-kira pertanian di negara kita itu seperti apa sih. Terus masih punya rasa ingin membangun pertaniannya juga di negeri masing-masing. Terus kalau dari saya pribadi, pandangannya selain menarik, terus juga efektif untuk menambah pengalaman dari kaum milenial, terlebih mungkin mahasiswa ya Pak ya. Itu menurut saya juga program dari petani milenial itu bisa meningkatkan rasa memiliki pertanian itu sendiri. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menjalin kerjasama dengan BPS Kota Malang. Penandatanganan MOA dilakukan hari ini di gedung FEBUB. Karena mereka punya banyak sekali data dan kita butuh data itu. Apalagi ini eranya kan era big data. Kita bisa mengolah data dalam jumlah besar, tapi kita butuh sumber data yang bisa dipercaya, reliable untuk penelitian. Nah, BPS ini gudangnya data, gitu, sehingga kita butuh mereka juga. Gitu. Untuk ini kan kerjasama ini dikhususkan fokusan Sivitas Akademika FEBUB, dosen maupun mahasiswa. Betul. Harapan dari Bapak sendiri dengan pemanfaatan data nanti, karena sudah kerjasama, harapannya mahasiswa nih Pak khususnya. Dalam penelitiannya atau biasanya skripsi atau penelitian yang lain itu diharapkannya seperti apa? Harapannya nanti penelitian teman-teman itu datanya lebih banyak, lebih besar, sehingga kesimpulannya akan mendekati, kalau kita biasanya pakai sampel gitu ya, itu akan mendekati dengan populasinya. Artinya nanti kualitas penelitian teman-teman itu akan lebih baik gitu kan. Kemudian mungkin judul-judulnya lebih inovatif karena keterbaruannya ada, karena sumber datanya akan lebih banyak sekarang ini, sehingga akhirnya nanti publikasi teman-teman itu akan juga lebih baik. Kita itu punya banyak, mungkin sekarang ini ribuan ya skripsi mahasiswa S1 itu yang belum terpublikasi. Nah, kita ingin mendorong mereka untuk publikasi. Yang S2 memang ada kewajiban publikasi, kita ingin meningkatkan itu. Yang S3 juga lebih kita tingkatkan agar skopusnya lebih banyak, sehingga ini kan data BPS ini data nasional ya. Yang kadang ada data makro, data mikro. Data makro kita bisa akses sebenarnya. Cuman data-data mikro ini tidak semua orang bisa akses. Padahal untuk penelitian kita butuh data yang lebih mikro ini gitu. Sehingga yaitu yang pertama kita harapkan dari mahasiswa. Yang kedua adalah kapasitas mahasiswa. Nanti kan kita ada saling kuliah ya. Kita kuliah di dosen kita memberikan kuliah di BPS sebagai bagian dari kegiatan dosen di luar. Lalu ahli-ahli statistik BPS juga akan memberikan kuliah di kita. Nanti akan menambah kapasitas teman-teman dalam hal knowledge tentang data. Bukan hanya datanya, tapi bagaimana mengelola data,
Program Studi Ilmu Kelautan UB melalui program 3-in-1 mengundang pakar mikrobiologi Profesor Nathalie Bourguignon dari Southern Brittany University Prancis dalam Marine Biology Course yang akan dibuka Jumat besok. Selain pakar dari Prancis dalam program 3-in-1, kali ini FPIK UB juga mengundang praktisi dari Mero Foundation dan dari South Marine Colloids Tunisia. Program UB ya, programnya UB yang diberikan ke masing-masing program studi. Jadi kebetulan tahun ini ketua penyelenggaranya di Prodi Ilmu Kelautan itu adalah saya. Nah, program 3-in-1 ini adalah mendatangkan profesor dari universitas di luar negeri, kemudian kami juga untuk mengajar di kelas, kemudian kami juga mengundang praktisi dari Indonesia, juga kami ambil itu adalah kelas mikrobiologi laut. Ada 3 materi utama, ada tiga dosen tamu di program studi kami. Yang pertama itu Prof. Nathalie Bourguignon. Jadi Prof. Nathalie ini dari Southern Brittany University dari Prancis. Kemudian ada 2 praktisi. Yang pertama itu Dr. Resi, itu dari Mero Foundation Indonesia. Kemudian Dr. Maya ini dari ARLI, Asosiasi Rumput Laut Indonesia, dan juga beliau juga sebagai koordinator project di South Marine Colloids Tunisia. Jadi 3 orang ini adalah dosen tamu di program 3-in-1 kami. Nah, kami punya beberapa agenda yang akan dilaksanakan dari bulan September sampai dengan Oktober. Jadi dari bulan September sampai dengan Oktober kita punya 3 macam kegiatan besar. Yang pertama itu ada webinar series. Jadi seri webinar ada 3. Yang pertama kita membahas tentang Scientist 101, kemudian Drug from the Sea, sama kita juga membahas Study in Europe. Jadi mendatangkan beberapa untuk yang Study in Europe ini kita mendatangkan beberapa 3 pembicara lagi, yaitu yang pertama itu dari IFI, Institute French Indonesia, jadi lembaga Indonesia Prancis. Kemudian yang kedua itu ada salah satu perwakilan atau mahasiswa yang memperoleh beasiswa di AA di Jerman. Kemudian yang satu lagi adalah alumni IKA yang sedang bersekolah di Belgia. Jadi dia mendapat beasiswa pemerintah Belgia. Itu untuk yang agenda untuk studi. Salah satu instrumen dalam asesmen nasional yang menjadi program Kemendikbudristek dalam pemetaan mutu sekolah adalah survei lingkungan belajar. Pakar pendidikan UB, Dr. Abdul Qadir Muslim mengingatkan agar survei dilakukan belajar ini jangan hanya memotret lingkungan di sekolah, tapi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran siswa. Sehingga banyak guru-guru itu melihatnya tidak ke hal substansi proses pembelajaran di sekolah, tetapi lebih kepada semacam survei untuk melihat atau mendeteksi seperti halnya intelijen, gitu ya. Diharapkan gitu untuk melihat lingkungan belajar di lingkungan sekolah itu tidak hanya melihat aspek itu, tetapi bagaimana peran orang tua, peran guru, peran masyarakat itu saling berhubungan. Tidak lagi hanya guru dan siswa gitu. Jadi lingkungan belajar itu jangan hanya melihat aspek tataran lingkungan sekolah. Padahal Ki Hajar Dewantara kalau kita ketahui beliau menggagas tripusat pendidikan gitu ya. Bahwasanya pendidikan itu tidak hanya ada di sekolah, tetapi yang pertama itu adalah peran keluarga, peran masyarakat, dan bagaimana bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal yang mendidik langsung pada peserta didik, gitu ya. Sehingga harapannya survei lingkungan belajar ini tidak hanya kepala sekolah dan guru yang disurvei, gitu ya, tetapi harapannya juga orang tua siswanya dan masyarakat, sehingga nanti ada kontrol. Apalagi saat ini era daring ya, era daring malah banyak orang tuanya yang sekolah. Harapannya benar-benar mengukur sejauh mana pemerataan pendidikan di Indonesia. Namanya survei itu kan bukan mengukur, menjustifikasi nasib
sebuah lembaga pendidikan ataupun nasib kelulusan siswa. Yang namanya survei itu kan berarti memotret kira-kira daerah mana yang sebenarnya proses pendidikannya tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan. BPS Kota Malang menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Malang, yakni UM, UMM, Unisma, dan juga UB. Kerjasama ini merupakan bentuk pelayanan dari BPS untuk saling sharing knowledge dengan sivitas yang ada di kampus-kampus tersebut. BPS menjalin kerjasama dengan UB melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nantinya para praktisi dari BPS bisa memberikan materi based on lapangan terkait dengan data, baik pengolahan data, analisis, hingga data tersebut dapat ditampilkan. Jadi sebenarnya kita sudah lama bekerja sama ya, cuman dituangkan dalam MOU baru kali ini. Yang kita inginkan dari MOU ini kan kita bilang ini sinergi kampus gitu ya. Sinergi kampus artinya antara BPS dan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya itu ada kerjasama, baik itu tukar narasumber di acara sharing knowledge atau webinar dan lain-lain. Juga kami bisa jadi dosen tamu juga, bisa mengajar ke adik-adik mahasiswa dalam dunia praktisi kami. Kalau di kampus kan hanya teori-teori ya, misalnya penghitungan angka inflasi segala macam. Kita gini loh, ternyata di prakteknya itu seperti ini, cara menghitung angka inflasi sampai dengan selesai rilis datanya seperti ini. Itu dan banyak isu yang ingin kami kembangkan juga. Ini tadi kami juga sempat diajak keliling ya, diajak keliling ke beberapa fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi, termasuk di perpustakaan. Nah, di situ ada BI Corner. Nah, kami juga pengen di situ ada pojok statistik. Ya, yang ingin kita kembangkan nantinya pojok statistik artinya nanti kita supply data di situ, jadi terkoneksi antara FEUB dan BPS. Jadi nanti teman-teman mahasiswa atau dosen yang ingin konsultasi data, mencari data BPS itu tinggal klik di situ aja. Kami sudah MOU dengan UM, UMM dan Unisma. Jadi UB ini yang keempat di tahun ini gitu ya. Mudah-mudahan terus berkembang dalam rangka Kampus Merdeka juga ya. Jadi bisa bersinergi dengan akademisi gitu. Kami ingin bisa lebih memberi manfaat ke stakeholder dalam pelayanan gitu ya. Kan tugasnya BPS kan melayani ya. Kami ingin memberikan sesuatu yang lebih, melayani dengan hati gitu ya kepada stakeholder yang memang memerlukan. Jadi agar kita bisa lebih bermanfaat dalam memberikan output yang kita hasilkan, yaitu data gitu. Mungkin apa ya, sharing knowledge mungkin ya. Jadi sharing knowledge kalau misalnya kita ada materi hasil rilis, misalnya kami ada rilis inflasi, apa yang perlu didiskusikan dengan kampus, mungkin kita bisa diskusi di situ, di ruangan yang luar biasa ya. Fasilitas yang disediakan di Fakultas Ekonomi ini luar biasa. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.